selamat malam semua. Ketemu lagi dengan Mimin di Cerita Drakor. Kali ini Mimin pengen kasih kalian film thriller Korea yang diadaptasi dari novel Jepang yang berjudul Unlock. Di sini ada pemain utamanya yaitu Chun Woo Hee sebagai Nami, Im Si Won sebagai Jun Young, dan Kim Hee Won sebagai detektif Jiman. Filmnya sendiri nyeritain tentang seorang perempuan yang bekerja sebagai marketer perusahaan startup yang mendapat ancaman setelah kehilangan ponselnya. Wow, penasaran nih gengs? Ya udah langsung aja biar nggak penasaran lagi. Jangan lupa sebelum lanjut ceritanya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja ke cerita lengkapnya. Bermula dari handphonenya Nami yang terjatuh di dalam bis dan langsung diambil oleh pria tadi kenal. Nah, keesokan harinya temennya Nami, kita sebut aja nih si cantik, menelepon tapi malah dijawab oleh rekaman suara orang lain. Dan si cantik ini bilang dia akan bicara pada Nami dan segera menghubungi kembali untuk mengambil handphonenya. Saat si cantik mendatangi dan masuk ke apartemennya Nami, dia malah kaget melihat Nami nggak ada di kamarnya. Ternyata malah tidur di kolong meja luar. Setelah Nami sadar, dia dan temannya menghubungi kembali nomornya Nami dan akhirnya mereka janjian nih bertemu di Cafe Mizi. Kafenya Mizi itu kafe milik ayahnya Nami. Di tempat lain, detektif Jiman dan polisi menemukan jasad korban pembunuhan. Dan polisi ini tuh sulit untuk melacaknya karena jarinya diputus, jadi nggak ada sidik jarinya. Di sini polisi hanya menemukan suplemen nutrisi pohon. Saat detektif Jiman memasuki hutan dan dia melihat satu pohon di situ, pohon plum, dia juga melihat suplemen nutrisi dan nama Woo Jun Young. Ternyata Jun Young ini anaknya dari detektif Jiman. Tapi detektif Jiman tuh nggak percaya kalau Jun Young yang melakukan pembunuhan. Dan bisa jadi yang melakukan pembunuhan itu teman-temannya. Nah, si Jiman ini selama 7 tahun belum berbicara lagi sama anaknya. Jiman ini berpikir ingin melaporkan Jun Young sebagai orang hilang. Pas sampai di Cafe Mizi, si Nami tuh dapat telepon dari yang nemuin HP-nya. Dan katanya layar HP-nya tuh rusak karena jatuh, terus dibawa ke toko reparasi. Dan udah dibayar pula. Jadi Nami tinggal ambil aja nih HP-nya. Pas sampai di tempat reparasi, di situ ada tulisan wajib menggunakan masker. Mungkin biar nggak kelihatan kali ya mukanya. Di sini Nami disuruh isi formulir perbaikan ponselnya. Nami sempat ragu sih buat nulis kata sandinya, tapi tetap ditulis nih sama Nami. Kok si Jun Young malah masukin lensa kamera ke HP-nya Nami ya? Terus kayak dihack gitu HP-nya Nami. Karena udah ada kata sandinya jadi gampang nih. Ih, serem banget, HP-nya Nami langsung bisa kehubung gitu sama HP-nya dia. Jadi apa yang lagi dilakuin sama Nami ketahuan semua deh. Keesokan harinya tiba-tiba aja nih Jun Young datang ke Cafe Mizi dan dia minta minuman sari buah plum. Tapi kata Nami itu nggak ada di menu. Tapi akhirnya Nami buatin juga minumannya. Jun Young meminta agar minuman ini tuh tersedia di dalam menu karena jarang ada yang menjualnya. Nah, ini pas Jiman menemui istrinya. Pas lihat HP istrinya, ternyata Jun Young tuh sering berkirim pesan dan kalau anaknya ini sering berpindah-pindah tempat. Di sini Jun Young nulis semua tentang Nami sampai nomor pintu rumahnya. Di sini dia juga ngelis nama-nama yang perlu disingkirkan. Buat apa ya? Bu Oh manggil Nami nih ke ruangan karena produknya berhasil dan Bu Oh menjanjikan untuk kenaikan gajinya jadi 2 kali lipat. Ternyata hanya Nami yang dapat kenaikan gaji tersebut. Di sini Nami bilang kalau acara ini lancar, teman-temannya juga dapat kenaikan gaji kan ya Bu? Kira-kira si Jun Young ngapain ya? Datang ke apartemennya Nami, pakai masuk segala, kayak lagi ngecek-ngecek gitu. Jiman mendatangi rumah yang ditinggali si Jun Young nih. Pas masuk ke dalam, dia ngelihat buah plum.
Di sini Jiman ngerekam semua barang-barang yang ada di rumahnya. Dan dia nemuin kutek yang sama persis di kuku korban pembunuhan kemarin. Gak lama Junyung pulang dan tahu kalau ada yang masuk ke dalam rumahnya. Junyung lihat kalau bapaknya nih yang masuk. Terus dia kirim foto Jiman sedang di dalam rumah. Terus dia kirim foto Jiman yang sedang di dalam rumah. Dan ternyata Junyung ini mempermainkan ayahnya sendiri. Malam-malam Junyung datang ke kafe Mizi. Kali ini bapaknya Nami yang layanin. Lagi-lagi dia minta minuman plum. Di sini bapaknya Nami nyindir kalau dia ingat semua pelanggan tetapnya. Nah, di sini Junyung pura-pura lagi beli CD ke Nami. Bapaknya Nami tuh bilang kalau dia ingin menjual rumahnya dan pindah ke Seoul karena bapaknya khawatir ada pria aneh di sekitar Nami. Bapaknya curiga ke Junyung karena pura-pura jadi pelanggan tetap, terus beli CD dan jual tiket bis.